Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa hadir Zoom pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Retnan Insinyur Rinaldi SSI selaku dosen pengampu mata kuliah analisa farmasi yang telah memberikan kesempatan kepada kami kelompok 6 yang terdiri dari saya sendiri yaitu Ramadina Kamal dan rekan-rekan saya Mauliza Afra, Nazifa Syahira, dan Ufai Rahfa. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan topik yang telah kami persiapkan tentang detektor FSC dan HPTLC. Di sini ada tabel of content dari topik yang akan kami paparkan. Pertama ada pengertian detektor, kedua ada kromatografi fluida superkritis SFC, terus ada detektor FSC, ada kromatografi lapis tipis kinerja tinggi HPTLC, detektor HPLC dan aplikasi dalam bidang farmasi. Baiklah, kita mulai saja langsung kepada pengertian detektor. Detektor itu adalah alat untuk mendeteksi komponen-komponen kimia yang telah terpisah setelah melewati kolom. Tenaga listrik yang dihasilkan dari detektor ini diteruskan ke amplifier. Kemudian ke sistem pembacaan, di mana skala yang dibaca dapat dalam satuan persentase T atau absorbansi. Detektor ini berfungsi untuk menentukan intensitas radiasi foton dari garis resonansi yang keluar dari monokromator dan mengubahnya menjadi arus listrik. Syarat detektor yang baik itu meliputi 1. Peka terhadap cahaya, 2. Sensitivitas, yaitu kemampuannya untuk mendeteksi perubahan kecil, 3. Selektivitas, yaitu yang memungkinkan detektor membedakan fenomena target dari gangguan lainnya, dan respon cepat untuk memberikan hasil. 2. Kromatografi fluida superkritis, yaitu SFC. SFC ini menggunakan fluida superkritis sebagai fase gerak yang berperilaku seperti fluida kompresibel dengan viskositas sangat rendah, di mana perpindahan massa terjadi sangat cepat, memungkinkan penggunaan kecepatan linier tinggi, dan oleh karena itu waktu analisis sangat singkat tanpa kehilangan efisiensinya. Instrumen kromatografi fluida superkritis terdiri dari wadah fase gerak, injektor, kolom dalam oven, pembatas, dan detektor. Komponennya mirip dengan kromatografi gas, kecuali pembatasnya. Pembatas diperlukan untuk menjaga tekanan di atas titik kritis. Jika detektor adalah detektor fase yang bekerja pada tekanan atmosfer, misalnya pada FID, detektor ionisasi api, pembatas ditempatkan sebelum detektor. Bila menggunakan detektor yang bekerja pada kondisi superkritis, misalnya ultraviolet, pembatas ultraviolet yaitu pembatas ditempatkan setelah detektor. Berikutnya akan dipaparkan oleh Faya Rahfa. Baik, untuk selanjutnya ada detektor SFC, yang mana ada detektor ultraviolet, detektor flame ionisasi atau FID, ada detektor mass spektrometri, dan detektor nitrogen fosforus atau NPD. Selanjutnya. Nah, selanjutnya ada detektor ultraviolet. Detektor UV vis merupakan detektor yang sering digunakan dalam SFC preparatif dan kolom analitik. Hal ini dikarenakan penggunaan CO2 pada SFC sebagai fase gerak, di mana CO2 ini memungkinkan detektor mendeteksi berbagai senyawa dengan panjang gelombang pendek hingga 160 nanometer. Nah, prinsip kerja dari detektor ultraviolet ini sendiri adalah sebagian sinar yang dilewatkan pada sampel akan diabsorpsi oleh senyawa-senyawa dalam sampel sesuai dengan hukum Lambert-Beer. Perbedaan antara sinar yang masuk dan sinar yang diteruskan akan diubah menjadi listrik, menghasilkan sinyal atau absorbansi atau puncak pada kromatogram. Absorbansi senyawa dengan gugus kromofor seperti polyena, aromatik,
Enol dan enon dapat diukur menggunakan sinar ultraviolet dengan panjang gelombang 190 sampai 400 nanometer. Sedangkan untuk senyawa tanpa gugus kromofor dapat diukur menggunakan sinar tampak dengan panjang gelombang 400 sampai 800 nanometer. Setelah ditambahkan pereaksi pewarna dan diukur panjang gelombang sesuai dengan warna yang dihasilkan. Nah, besarnya sinar yang diserap oleh larutan yang keluar dari kolom persatuan waktu diubah menjadi pulsa listrik yang kemudian diteruskan ke detektor dan menghasilkan kromatogram. Selanjutnya, detektor ultraviolet dilengkapi dengan lampu lembayung ultra atau UV yang biasanya digunakan yaitu di deuterium dengan panjang gelombang 190 sampai 400 nanometer dan lampu sinar tampak atau wolfram dengan panjang gelombang 400 sampai 800 nanometer. Detektor UV vis dibagi menjadi 3 kategori, yaitu dengan panjang gelombang tetap atau fixed wavelength, terus panjang gelombang yang bisa berubah, yaitu variable wavelength, selanjutnya panjang gelombang otomatis atau scanning wavelength yang lebih dikenal dengan sebutan diode array detector. Selanjutnya, detektor flame ionisasi atau FID. Detektor ionisasi nyala atau FID adalah jenis detektor massa yang bersifat destruktif. Detektor ini bekerja dengan memanfaatkan proses ionisasi kimia organik menggunakan nyala hidrogen untuk menghasilkan aliran ion. Ion-ion tersebut kemudian dideteksi dengan menggunakan intensitas aliran ion. Detektor ionisasi api menciptakan nyala hidrogen dengan membakar udara dan hidrogen yang disuplai dari bawah. Karbon dalam sampel yang dibawa oleh gas pembawa ke detektor dioksidasi oleh nyala hidrogen memicu reaksi ionisasi. Ion-ion yang terbentuk ditarik oleh kolektor ke medan elektrostatik di mana komposisi ion-ion tersebut dideteksi. Nah, karakteristik utama dari dari detektor FID adalah respon yang signifikan yang hanya terjadi pada senyawa organik yang mengandung karbon. Sebaliknya, senyawa non-hidrokarbon, gas inert, atau senyawa yang sulit untuk diionisasi dalam nyala akan menghasilkan sinyal yang rendah bahkan tidak ada sama sekali. Baik, selanjutnya. Selanjutnya ada detektor mass spektrometri, yang mana detektor spektrometri massa adalah detektor berbasis massa yang bekerja dengan prinsip yang sama seperti spektrometri massa. Prinsip kerja dari detektor ini ialah melalui pembuatan semprotan terionisasi dari sampel, kemudian ion dipisahkan berdasarkan rasio massa terhadap muatan. Rasio massa permuatan ini kemudian diplot terhadap kelimpahan ion untuk menciptakan sidik jari kimia yang khas. Sidik jari kimia ini kemudian dicocokkan dengan database untuk mengidentifikasi senyawa yang ada. Detektor ini tidak hanya menghasilkan kromatogram, baik itu kromatogram aliran ion total maupun kromatogram aliran ion yang direkonstruksi, tapi juga menghasilkan spektrum massa yang sesuai untuk setiap puncak. Baik, selanjutnya. Selanjutnya ada detektor nitrogen fosforus atau NPD. Detektor nitrogen fosforus atau NPD ini adalah detektor yang sangat sensitif dan spesifik dalam memberikan respon yang kuat terhadap senyawa organik yang mengandung nitrogen ataupun fosfor. Detektor NPD sendiri terdiri dari manik rubidium atau cesium yang terletak di dalam koil pemanas kecil. Campuran gas pembawa helium dan hidrogen akan dialirkan ke detektor melalui pancaran kecil. Manik diposisikan di atas pancaran dan dipanaskan oleh arus yang melewati kumparan. Jika detektor mendeteksi nitrogen dan fosfor, maka aliran hidrogen minim akan dipertahankan untuk mencegah gas dari menyala. Namun, jika hanya fosfor yang terdeteksi, aliran hidrogen dalam jumlah besar digunakan untuk membakar campuran gas. Selama elusi, senyawa yang mengandung nitrogen atau fosfor, sebagian senyawa tersebut terbakar dan menempel pada permukaan manik. Proses ini mengurangi fungsi kerja manik dan meningkatkan emisi elektron dan akhirnya meningkatkan arus di anoda. Sensitivitas NPD sekitar 10 pangkat minus 2 gram per mili untuk fosfor dan 10 pangkat minus 11 gram per mili untuk nitrogen, sehingga sangat cocok digunakan untuk mendeteksi senyawa fosfor dan nitrogen. Selanjutnya,
Baik, selanjutnya ada kromatografi lapis tipis kinerja tinggi yang akan dijelaskan oleh teman saya, Mauliza Afra. Selanjutnya saya akan melanjutkan dari Ufairafah. Selanjutnya ada kromatografi lapis tipis kinerja tinggi, yaitu HPTLC. HPTLC adalah metode analisis serbaguna yang dapat digunakan untuk tugas kualitatif dan kuantitatif. Kromatografi ini bekerja dengan memisahkan komponen-komponen pada part. Kromatografi ini dapat terjadi karena adanya absorpsi, partisi, atau kombinasi keduanya. Hal ini tergantung dari absorben dan pelarut yang digunakan. Pelarut fase gerak bergerak melalui plat melalui aksi kapiler, menyebabkan komponen bergerak berdasarkan afinitasnya terhadap absorben. Komponen dengan afinitas lebih tinggi terhadap fase diam bergerak lebih lambat, sedangkan komponen dengan afinitas lebih rendah bergerak lebih cepat sehingga terjadinya pemisahan komponen pada plat. Selanjutnya ada detektor HPTLC. Detektor HPLC dibagi menjadi 5, yaitu detektor elektrokimia HPTLC, infrared detektor HPTLC, detektor indeks bias HPTLC, detektor fluorensi HPTLC, dan detektor fotodiode detektor HPTLC. Yang pertama saya akan membahas detektor elektrokimia HPTLC. Pendetektor elektrokimia didasarkan pada respon amperometrik dari analit terhadap elektroda yang dijaga pada potensial konstan. Sensitivitas pendetektor meningkatkan jika analit bersifat elektroaktif karena responnya terkait dengan fenomena permukaan daripada sifat larutan secara keseluruhan. Keunggulan pendetektor elektrokimia meliputi kesederhanaan, kemudahan penggunaan, dan aplikasi yang luas. Pendetektor ini menggunakan sel aliran lapis tipis dari teflon dengan ketebalan 50 mikrometer dan volume 1-5 mikroliter. Elektroda indikator yang umum digunakan adalah PT, AV, atau C. Pendetektor multi-elektroda memungkinkan detektor simultan atau indikasi kemurnian sampel. Metode analitik ini kuat karena mampu mendeteksi arus listrik yang dihasilkan dari reaksi oksidasi atau reduksi dalam senyawa uji. Selanjutnya ada infrared detektor, HPTLC. Infrared detektor atau sensor inframerah adalah sebuah komponen elektronika yang bertugas mengidentifikasi cahaya inframerah. Sensor inframerah atau detektor inframerah hadir dalam berbagai bentuk. Saat ini sering dikemas dalam satu modul yang disebut IRD. Device Photo Model. IRD Photo Model mengandung chip detektor inframerah digital yang memiliki fotodiode dan penguat amplifier dan di dalamnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nazifah Sahira. Baik, saya Nazifah Sahira akan melanjutkan pemaparan. Pertama, detektor indeks bias HPTLC. Detektor indeks bias mengukur kemampuan molekul untuk membelokkan cahaya dalam fase gerak dalam sel aliran terhadap fase gerak statis dalam sel referensi. Jumlah deteksi dari detektor ini sebanding dengan konsentrasi zat terlarut dalam fase gerak. Detektor indeks bias juga dikenal sebagai detektor universal karena dapat mendeteksi berbagai komponen. Detektor ini mendeteksi komponen berdasarkan pembiasan cahaya dalam larutan. Sebelum analisis dilakukan, eluat dimasukkan ke dalam salah satu sel detektor hingga aliran eluat mencapai keseimbangan. Selanjutnya, kemudian detektor fluorensi HPTLC. Detektor fluorensi beroperasi berdasarkan emisi molekul dalam keadaan excited. Letaknya berjarak 900 dari sumbu eksitasi dan memiliki batas deteksi sebesar 10 Fg. Detektor fluorensi menggunakan lampu Hg atau
Xe dan dapat ditemukan pada fluorometer dan spektrofluorometer. Alat ini mengukur panjang gelombang fluoresensi yang dibutuhkan dan intensitasnya dengan menggunakan photomultiplier. Detektor FL pada HPLC dikenal karena sensitivitas dan spesifisitas yang tinggi dibandingkan dengan detektor HPLC lainnya. Detektor FL mengukur emisi cahaya dari atom-atom yang terexcited dalam sampel yang telah dikumpulkan dari kolom HPLC. Contohnya lampu xenon atau LED. Penjelasan di atas menggunakan contoh-contoh sederhana dan menghindari istilah teknis yang rumit untuk memudahkan pemahaman. Selanjutnya, kemudian photodiode array detektor HPLC. Photodiode array detektor adalah alat baru yang serupa dengan detektor UV dan beroperasi dari 190 hingga 600 nanometer. Alat ini memungkinkan perekaman seluruh spektrum dari setiap zat terlarut saat melewati detektor array diode. Hasil spektrum ini berupa plot 3D atau 3 dimensi dari respon versus waktu versus panjang gelombang. Detektor ini merekam penyerapan cahaya pada berbagai panjang gelombang dan dapat memberikan spektrum dari zat yang dianalisis. Alat ini bermanfaat dalam mengidentifikasi zat yang tidak diketahui karena dapat mendeteksi penyerapan dalam rentang UV hingga visible. Alat ini dapat mengukur seluruh rentang panjang gelombang secara real-time. Alat ini juga dikenal sebagai detektor array diode. Selanjutnya, aplikasi FSC dan HPLC dalam bidang farmasi. SFC telah memenuhi kebutuhan kromatografi industri farmasi dengan menyediakan kemampuan pengujian yang efisien dan selektif pada skala analisis, semi-preparatif, dan preparatif. Metode SFC membantu dalam semua tahap persiapan obat farmasi, termasuk pemisahan kiral enantiomer suatu molekul. FSC juga berguna dalam pemurnian masing-masing enantiomer dalam jumlah yang cukup untuk memungkinkan studi tentang sifat farmakokinetik dan metabolik enantiomer. SFC digunakan untuk identifikasi enantiomer pilihan sebagai agen terapeutik yang potensial. Pemurnian pada skala produksi yang lebih tinggi dapat dilakukan dengan bantuan SFC. HPLC pada bidang farmasi digunakan dalam pengendalian kualitas pasca produksi. HPLC juga digunakan untuk analisis studi degradasi paksa, pengujian stabilitas, dan untuk memeriksa keberadaan pengotor dalam obat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ufairah Hafaf. Baik, selanjutnya yang terakhir ialah kesimpulan. SFC dan HPLC adalah dua teknik pemisahan yang berbeda yang digunakan dalam analisis kimia. SFC merupakan pengembangan dari teknik kromatografi kolom dengan menggunakan fase gerak fluida superkritik. Detektor yang umum digunakan dalam SFC termasuk detektor UV, detektor MSD, detektor FID, dan detektor NPD. Selain itu, ada yang kedua adalah ada HPLC atau High Performance Thin Layer Chromatography yang merupakan alat instrumen yang digunakan untuk pemisahan yang dilengkapi dengan sumber cahaya dan detektor. Detektor yang digunakan dalam HPLC termasuk detektor elektrokimia, detektor infrared, detektor indeks bias, detektor fluoresensi, dan detektor photodiode array. Perbedaan antara SFC dan HPLC terletak pada fase geraknya. SFC menggunakan gas bertekanan tinggi dan tekanan kritis sebagai fase geraknya, sementara HPLC menggunakan campuran pelarut organik. Baik, untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Baik, ini merupakan daftar pustaka dari referensi yang telah kami ambil. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat penyampaian dan kesalahan dalam topik yang telah kami paparkan.
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.